Selamat pagi jemaat Tuhan sekalian. Terima kasih pada pagi hari ini saya diperkenankan untuk sharing kepada Bapak Ibu, kepada teman-teman muda semuanya, jemaat Gereja Kristen Nazaren Philadelphia, Yogyakarta. Beberapa waktu lalu saya menemukan istilah yang cukup menarik, namanya Dunning-Kruger Effect. Kita akan belajar bersama-sama mengenai istilah ini, namun sebelumnya saya akan mengutip satu ayat dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 18 ayat yang ke-13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Sekali lagi, jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Bapak Ibu mungkin pernah menonton acara di televisi di mana MC-nya itu membuat games, membuat pertanyaan yang lucu, dan contoh pertanyaannya seperti ini. Bayangkan misalnya Bapak Ibu adalah seorang pelatih sepak bola. Ada seorang anak yang usianya 10 tahun datang untuk pertama kali berlatih sepak bola selama 2 tahun. Jadi selama 2 tahun dia berlatih, Bapak Ibu yang melatih. Kemudian setelah 2 tahun berlatih, dia dikontrak oleh klub selama 3 tahun. Di klub remaja ini dia sangat berprestasi, kemudian akhirnya dia dikontrak oleh klub yang lebih besar tingkat nasional selama 5 tahun. Nah, karena dia hebat juga nih di tingkat nasional, kemudian dia dikontrak di klub internasional, anggaplah di klub di Eropa. Dikontrak selama 5 tahun juga. Pertanyaannya, berapakah usia pelatihnya? Nah, biasanya kalau ada pertanyaan semacam ini di kuis, di acara-acara pernikahan atau mungkin acara-acara gathering, orang pengen buru-buru menjawab, kemudian mencoba menghitung berapa usia si anak. Tapi kembali lagi, berapa usia pelatihnya? Tentunya jawaban yang paling benar adalah ya usia Bapak Ibu sendiri, karena cluenya dari awal adalah seandainya Bapak Ibu menjadi pelatih sepak bola. Nah, seperti itu. Ada istilah Dunning-Kruger Effect yang sudah saya sampaikan di awal. Istilah ini menunjukkan pengertian bahwa kadang-kadang manusia itu begitu percaya diri dengan pengetahuan-pengetahuan dasar yang dia miliki. Sama seperti tadi dalam ayat Alkitab di Amsal 18 ayat yang ke-13, kadang-kadang manusia itu memang suka sekali menjawab sebelum mendengar informasi dengan utuh. Dalam era modern saat ini, kita banyak sekali mendapatkan informasi dari handphone. Bisa dari media sosial, dari messenger seperti WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, ketika mendapatkan informasi baru, kita punya perasaan yang tadi saya sebut dengan Dunning-Kruger Effect, yaitu ilusi di mana kita merasa informasi ini membuka pikiran kita dan kita menjadi sangat tahu mengenai sesuatu yang sebenarnya baru kita baca itu. Jadi sebenarnya informasi yang kita miliki masih sangat dangkal, tapi kita punya percaya diri yang tinggi. Kita punya perasaan, wah saya baru tahu ini, dan saya merasa sangat memahami, sehingga kadang-kadang kita juga jadinya buru-buru pengen share ke orang lain. Nah, sayangnya kadang-kadang karena informasi itu baru kita pahami, seiring dengan percaya diri kita yang tinggi, kita lupa bahwa sebenarnya informasi itu nggak sepenuhnya benar. Bahwa informasi itu jangan-jangan malah menyesatkan dan juga bisa memprovokasi ke orang lain. Dunning-Kruger Effect itu adalah hal yang sangat berbahaya kalau tidak kita hadapi dengan serius dan kalau terus kita layani. Misalnya nanti ketika ada seseorang atau pasangan kita atau mungkin anak kita atau sahabat kita curhat sama kita, belum selesai dia cerita, belum selesai dia menyampaikan keluh kesahnya, kita udah langsung memberikan nasihat. Padahal belum tentu nasihat itu yang tepat buat dia. Itu yang kedua. Contoh lain yang ketiga Dunning-Kruger Effect adalah ketika seseorang berdiskusi atau seseorang berdebat dengan orang lain, kita merasa percaya diri kita tuh sangat tinggi sehingga kita gengsi dan kita merasa harus memenangkan perdebatan apapun caranya, informasi apapun kita tambah-tambahin nih. Yang penting kita merasa diri yang paling tahu dan paling menguasai bidang itu. Sebenarnya di satu sisi ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah ini dan menghindari apa yang dimaksud di Alkitab tadi dengan artian kebodohan atau kecelaan. Yang pertama adalah kalau kita dapat informasi yang baru, ayo kita membaca bersama-sama, kita mendengarkan lebih banyak lagi tentang hal itu sebelum kita share ke orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada salahnya ketika kita mendengarkan orang lain, kita diam dulu dan benar-benar mendengarkan.
Seringkali orang bercerita kepada kita, walaupun dalam tanda kutip, aku pengen minta saran dong. Sebenarnya dia nggak benar-benar butuh saran dari kita, tapi bisa jadi dia cuma butuh didengarkan dan mencurahkan pikirannya. Yang ketiga, tidak ada salahnya juga kalau dalam diskusi, dalam perbincangan, mungkin teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman di dunia kerja ditanya dan kita memang nggak bisa jawab. Tidak ada salahnya dan tidak perlu gengsi untuk mengakui kalau memang kita memang nggak tahu jawabannya, kita memang tidak bisa menjawab. Jujur untuk tidak bisa menjawab jauh lebih baik daripada kita dalam tanda kutip nih ya, sok tahu dan kemudian mengarang-arang jawaban yang sebenarnya salah dan menyesatkan. Jangan sampai dalam peribahasa Indonesia, tong kosong nyaring bunyinya itu terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Amsal 18 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohannya dan kecelaannya. Semoga kita tidak seperti itu dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana lagi di dalam Tuhan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini dengan sharing dari hamba-Mu yang sangat terbatas ini, biarlah kami dituntun Tuhan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih bijaksana, dan kami juga boleh semakin sabar dalam memahami suatu informasi, tidak mudah termakan hoax dan membagikan informasi yang keliru kepada orang-orang di sekitar kami. Ketika ada orang yang mempercayakan dirinya untuk curhat kepada kami boleh menjadi pendengar yang baik, tidak mudah memberikan penghakiman ataupun menuduh hal-hal yang tidak menyenangkan dan malah menyakiti orang lain. Dan juga Tuhan, ajar kami untuk kalau kami memang nggak tahu jawabannya, kalau kami memang belum menguasai suatu hal, kami tidak perlu tinggi hati, kami tidak perlu gengsi, dan memang harus menyadari kompetensi kami mungkin memang belum sampai di situ. Menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan memang mungkin tidak mudah, tapi kami percaya apabila Tuhan memimpin dan menuntun kami boleh semakin serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih, pimpin kami dalam menjalani hari ini. Tuhan memberkati kami semua. Amin.